teman-teman, sebelum saksikan video ini, klik subscribe di bawah ini dan klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari saya. Ya, saya tunggu 5 detik dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Nela Luki. Setelah sekian lama teman-teman, saya tidak membuat video karena satu dan lain hal. Tapi hari ini saya hadir di tengah-tengah teman-teman semua. Hari ini saya akan berbicara tentang apa itu mubadzir. Nah teman-teman, tapi sebelumnya saya berharap semoga teman-teman yang menyaksikan video ini Allah berikan kesehatan badannya, Allah jauhkan dari segala macam masalah, Allah ringankan segala beban dan dimudahkan segala urusannya. Nah teman-teman semua, saya akan berbicara tentang apa sih itu mubadzir. Sering kita mendengar orang-orang berbicara dengan kata-kata jangan lo mubadzir, jangan lo mubadzir. Apakah itu sebenarnya mubadzir? Apakah mubadzir itu ketika kita membeli barang yang mahal? Atau mubadzir itu adalah ketika kita berbelanja tapi tidak sesuai dengan kebutuhan. Atau mubadzir itu adalah membeli barang yang berlebihan. Nah teman-teman, sebenarnya apa sih itu mubadzir? Teman-teman, mubadzir itu bukan membeli barang yang mahal, bukan. Misalnya nih, ada orang yang mapan, lalu orang itu membeli barang dengan harga mahal. Misalnya dia beli tas dengan harga 80 juta, dengan harga 20 juta. Apakah itu mubadzir? Saya sering bertanya ketika ada orang beli barang mahal, apakah itu mubadzir? Banyak orang bilang, ya itu mubadzir. Nah teman-teman, mubadzir itu bukan membeli barang yang mahal. Ada orang yang mapan, lalu kemudian dia membeli barang mahal. Kalau dia mampu dan dia gunakan barang itu, maka dia tidak mubadzir. Andaikan mubadzir itu adalah setiap membeli barang yang mahal, maka semua orang yang memakai barang mahal dikatakan mubadzir. Tidak. Mubadzir bukan membeli barang yang mahal. Orang yang mampu, orang yang mapan, lalu dia beli barang dengan harga yang mahal, dia naikkan levelitas hidupnya, keperluannya, kebutuhannya, keinginannya, sesuai dengan apa yang dia punya, itu tidak mubadzir. Asal dia gunakan barang itu. Saya ulangi, asal barang itu digunakan. Jadi apa sebenarnya mubadzir? Mubadzir itu bukan membeli barang yang mahal, tetapi mubadzir adalah membeli barang yang tidak kita gunakan meskipun murah. Saya ulangi, mubadzir itu tidak ada hubungan dengan angka, tidak ada hubungan dengan uang. Mubadzir itu adalah membeli barang yang kita pakai, yang kita beli murah atau mahal, tapi enggak kita pakai, itu tetap mubadzir. Ada orang punya tas mahal, tapi dia pakai, dia mampu membelinya, dia tunaikan haknya yang lain, dia bayar zakatnya, dia sedekah kepada orang lain, ya. Dia bantu orang tuanya, lalu kelebihan uangnya dia berikan tas yang mahal. Asal dia pakai, itu tidak mubadzir. Tapi ada orang punya tas, misalnya harga tasnya cuma 50.000, tapi dia beli banyak-banyak, lalu dia taruh di dalam kamarnya, nggak dia pakai, itu mubadzir, walaupun harganya murah. Jadi teman-teman, pastikan semua barang yang kita pakai, yang kita beli itu kita pakai. Karena kalau tidak, walaupun dia murah, dia mubadzir dan akan dihisap dan akan berdosa. Kemarin teman saya sempat bertanya, Nel, saya mau beli gamis. Saya bilang, ya sudah beli, gitu. Oh iya, cuma yang lama nggak kepake. Saya bilang, ya udah, yang lama kasih orang. Dia kasih orang sayang, ya kasih orang sayang. Kalau masih mau dapat income, mau dijual, silahkan, tapi harus dilepaskan dari rumah kita. Nggak boleh ada di rumah barang yang nggak kepake. Oh Nel, saya nggak mau ngasih orang, saya nggak mau jual, saya pokoknya mau beli baru. Ya udah, beli aja, nggak ada masalah. Boleh nggak saya punya baju 100 biji? Boleh, pakai. Oh kemudian Nel, saya nggak kepake nih. Ya udah, yang lama kasih orang. Nggak mau kasih orang, ya udah, pakai semuanya. Nggak mau pakai, ya udah jangan beli, gitu ya. Jadi teman-teman, kita membeli barang bukan karena kita ada uang saja, tapi kita membeli barang kalau memang betul-betul kita pakai. Saya sering sekali berjalan ya dengan teman-teman, ngelihat, itu dompet bagus banget, itu
tas bagus banget gitu. Cuma saya berpikir, dipakai enggak? Kalau sanggup memakainya, belilah. Kalau nggak sanggup memakainya, jangan beli. Nah, ada orang-orang yang dia suka gonta-ganti tas gitu ya. Dia beli banyak, tasnya dari lantai sampai langit-langit ya. Tapi dia pakai, pagi dia pakai warna biru, siang dia pakai warna hijau, sore dia pakai warna pink. Kalau dia pakai, nggak masalah. Itu nggak mubazir. Tapi ada orang yang beli banyak, tahu-tahu nggak kepake. Oh, ini besar sekali dosanya teman-teman. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Sesungguhnya mubadzir itu adalah perbuatan syaitan. Jadi jangan biarkan di rumah kita ada barang yang nggak kepake, karena itu akan menjadi dosa untuk kita. Nah, apa yang pengen saya sampaikan di sini adalah yang pertama, mubazir itu bukan membeli barang mahal. Yang kedua, mubazir itu adalah membeli barang yang nggak kepake walaupun murah. Ya, nah ini konsep yang pertama yang harus kita pahami. Nah, yang kedua teman-teman, termasuk juga sesuatu yang salah adalah kita ingin membeli barang yang kita anggap murah, tetapi nggak kita pakai. Hati-hati yang sering belanja-belanja ya, dia pergi ke mall jalan, dia nggak ada niat untuk belanja, dia tidak ada niat untuk mencari barang, tapi dia lihat ada bacaan diskon, buy one get one, harganya 100.000. Kalau beli satu dapat dua. Otaknya berpikir, oh kalau saya beli 100.000, saya dapat 2, berarti saya hemat 100.000. Dia nggak ada niat beli sebelumnya, tetapi dengan ngelihat diskon, lalu dia kepengen beli. Dalam pikiran dia telah hemat 100.000 karena buy one get one. Tapi pada faktanya teman-teman, kalau barang ini nggak kita pakai, kita tidak sedang berhemat 100.000, tapi kita tetap mengeluarkan uang di angka 100.000. Jadi yang terjebak diskon, yang tak perlu tapi terjebak, dia tetap mengeluarkan uang. Nah, ini hati-hati teman. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena banyak fakta di lapangan, orang-orang senang membeli barang yang nggak dia pakai. Ya, kalau teman-teman punya banyak rezeki, lebih baik teman-teman beli satu aja yang bagus yang teman-teman pakai. Kecuali kalau teman-teman adalah orang-orang yang suka gonta-ganti, tapi tetap yang lama harus dipakai. Kalau nggak harus dihibahkan ya, harus diberikan kepada orang lain. Nah, jadi mubazir itu bukan membeli barang yang mahal, tetapi beli barang yang nggak kepake sekalipun murah. Hati-hati dengan jebakan ini. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, saya ingin berikan satu konsep terkait dengan mubazir ini. Banyak orang yang memaksakan keinginan, Dia punya kemampuan di level 10. Tetapi keinginannya itu di level 20. Nah, ini orang yang berbahaya. Dan ini mayoritas. Dia punya keinginannya 20. Tetapi kemampuannya cuma di angka 10. Nah, ini orang yang tidak akan pernah maju teman-teman. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja. Orang yang biasa ini bagaimana? Dia kemampuannya 10, dia pengennya 10. Dia mampu 10, dia pengennya 10. Ini orang yang biasa. Orang yang luar biasa adalah ketika dia punya 10, dia mampu 10, tapi dia pengennya 5 saja. Dia mampu 10, dia pengennya 5 saja. Dia mampu 10, tapi gaya hidupnya 5 saja. Tapi yang 5 ini benar-benar dia manfaatkan, dia pakai, dia gunakan. Ingat ya, ada 3 ciri manusia. Dia punya 10, pengennya 10. Ini orang yang biasa, average ya. Yang kedua, ada orang yang punyanya 10, pengennya 20. Nah, ini orang yang akan kacau nanti masa depannya. Kemudian ada orang yang punyanya 10 tapi pengennya 5 saja. Yang 5 ini dia gunakan, yang 5 ini dia manfaatkan ya, dia tidak terjebak ke dalam kemubaziran. Nah, inilah orang-orang yang luar biasa. Nah, teman-teman pastikan kita tidak terjebak ke dalam yang mubazir ini. Bagi anak muda, jangan membeli hal yang tidak layak yang tidak layak kita beli. Belilah barang yang pasti kita gunakan. Belilah barang yang benar-benar kita pakai supaya kita tidak tergolong mubazir. Misalnya nih, nanti di akhirat kita ditanya oleh Allah, ya. Ini handphone lu dapat dari mana? Dari gaji ya Allah, halal. Oke, kita lepas ya, lepas dari dosa. Terus handphone ini kamu gunakan buat apa? Oh, handphone ini ya Allah saya gunakan untuk kerja. Oke, bebas ya. Ya, masalah itu apa? Ini kamu beli handphone dari mana? Dari gaji ya Allah. Benar, halal ya.
Terus handphonenya buat apa? Enggak, terletak aja tuh di kamar karena kebanyakan. Itulah nanti yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, pastikan apa yang kita beli kita pakai. Ya. Kemudian pastikan kita membeli sesuatu yang seimbang dengan apa yang kita dapatkan. Kita punya kemampuan 10, kita pengennya 5 saja. Jangan sampai kita pengennya 20 tapi kemampuan kita hanya 10. Saya pengen sih beli yang 20 walaupun kemampuan saya cuma 10, boleh. Tetapi Anda upgrade dulu ke personality kita upgrade dulu finansial kita sehingga di angka 10 baru kita bisa beli yang 20. Insya Allah kita menjadi anak muda yang berguna, yang bisa memanage diri kita, terhindar dari mubadzir, menggenggam masa depan dengan cara yang sesuai dengan syariah Islam. Sampai ketemu sahabat semuanya, ini sedikit saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaat. Sampai ketemu besok dan di pertemuan yang selanjutnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.